Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast Horor Keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook Cerita Horor Indonesia dari sebuah akun Facebook yang bernama Leli Rosida. Judul kisahnya adalah Terungkapnya Pemilik Tuyul. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Pagi itu, teriakan Nek Ija mengagetkan tetangga. Beberapa warga mulai berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Bu Mila, tetangga sebelah rumahnya, menemukan Nek Ija selonjoran di lantai kamarnya terisak. Tangan kanannya memegang dompet coklat kusam yang terbuka. Di liriknya dompet itu kosong. Cucunya Indah yang berusia 7 tahun ikutan menangis di atas kasur memandangi neneknya yang terseduh. Bu Mila duduk mensejajari Nek Ija. "Nek Ija, ada apa?" Ia merangkul dan mengusap bahu Nek Ija. Hilang semuanya." Nek Ija kembali terisak, meracau tak jelas, memegang kepala dan menyenderkan tubuhnya di amben kasur. Beberapa warga mulai memenuhi depan pintu, celingukan ingin tahu. "Apanya yang hilang, Nek?" tanya Bu Mila kembali. "Uangnya nenek, Bu," jawab sang cucu. "Ya Allah, Nek, kalian kemalingan." Mendengar tebakan Bu Mila, warga mulai bergumam. Banyak yang merasa iba. Nek Ija adalah seorang janda tua yang hidup berdua dengan cucunya. Anaknya, ibunya si cucu, merantau keluar kota untuk menghidupi mereka sejak suaminya pergi meninggalkannya untuk wanita lain. "Kok bisa, Nek? Semalam nenek di rumah kan?" Isakan Nek Ija terdengar melemah. Ia mulai bisa berkata, "Semalam masih ada, utuh. Rencananya pagi ini mau saya bagi buat bayar listrik sama beli sembako, terus sekolahan Indah. Pas buka dompet, lah kok sudah raib, tak tersisa." Tenggorokannya mulai bergetar-getar lagi, menahan tangis, sembari menunjukkan dompet di tangannya. Indah mulai turun dari kasur, ikut menghambur di samping neneknya, memeluk dan terisak. "Padahal itu uang baru dikirim Surti 3 hari yang lalu, buat biaya sebulan. Gak mungkin saya minta lagi." Ia mengusap-usap kepala sang cucu. Keduanya terlihat memalas. "Sabar ya, Nek, nanti kita semua bakal bantu," tutur Bu Mila menenangkan. "Iya, Nek Ija. Mulai nanti malam
Kita semua bakal berketat jam siskampling. Siapa tahu bisa ketemu malingnya, sahut Bang Mamat depan pintu. Semua warga manggut-manggut mengiyakan. Pak RW mulai mengumpulkan warga di luar rumah Nek Ijah, lalu menyusun beberapa rencana, sumbangan untuk Nek Ijah dan jadwal jaga untuk nanti malam. Setelah semua beres, warga mulai membubarkan diri. Hari-hari berikutnya, warga mulai resah. Banyak yang kehilangan uang begitu saja. Kali ini bukan dalam nominal besar, hanya selembar sampai beberapa lembar saja, namun sudah mengusik kenyamanan warga. Pak RW mulai bingung, sebab hampir tiap malam tak pernah ada laporan atau menemukan maling yang dimaksud. Keadaan kampung tetap aman-aman saja. Hingga suatu malam, saat Bang Mamat yang terkenal punya indera keenam dapat jatah giliran jaga. Saat itu ia sedang keliling kampung untuk ronda. Karena hawa yang dingin, ia membelitkan sarung menutupi kepala dan tubuhnya. Di suatu kebun pisang milik Pak RW, ia menemukan seorang anak kecil sedang meringkuk. Kepalanya botak, tak berpakaian dan tubuhnya kurus kering. "Dek, kamu ngapain di situ? Udah malam gini loh. Kamu anaknya siapa?" tanya Bang Mamat yang tak digubris oleh anak itu. Keadaan waktu itu sangat gelap. Anak itu terduduk di antara pohon pisang yang membuat Bang Mamat memicingkan pandangan. Ia mulai merasa ada kejanggalan. Perlahan ia menarik senter yang terselip di saku celana, menekan tombol on dan menyorot wajah anak itu. Seketika ia tercekat melihat penampakan anak itu menyeringai dengan taring kecil, kantung mata hitam dan kulit pucat. Ia berdiri, terlihat di tangannya terselip kantong putih. Ia semakin yakin bahwa itu bukan manusia. Anak itu mulai bergerak, membuat Bang Mamat terjungkal ke belakang. Ia mencoba berdiri namun terbelit sarungnya, membuatnya kembali terperosok. Anak itu lari secepat kilat, hilang di antara pepohonan pisang. Bang Mamat celingukan sembari mengatur nafas. Meski mata batinnya bisa melihat hal tak kasat mata, ia tak punya kemampuan khusus untuk mengendalikan takut. Sudah pasti. Sejak saat itu warga mulai meyakini bahwa masalah kampung sekarang ini adalah akibat perbuatan tuyul yang entah milik siapa. Karena Bang Mamat bercerita bahwa menemukannya di kebun Pak RW, warga mulai curiga dan bergosip tak jelas, membuat Bu RW merasa malu untuk keluar rumah. Warga semakin yakin melihat gelagat keluarganya yang semakin jarang berkumpul. Pagi hari di sebuah toko kelontong milik Pak Hashim, ibu-ibu yang sedang memilah peralatan rumah tangga berdesas-desus dengan semangat. Iya, Bu RW itu sekarang semakin jarang ya ikut acara kampung. Kemarin aku undang Tasmiyah di rumahku juga gak datang loh, tutur Bu Ida. Istri Pak Hashim, pemilik toko, sedang duduk di kursi kasir mengibaskan kipas tangan dengan renda berwarna pink. Aku jadi ngeri, bener gak sih kabar itu? Sahut Bu Marni tanpa menoleh. Tangannya sibuk memilih sapu ijuk. Jangan kayak Bu Tejo yang suka nyinyir gitu lah Bu. Kita juga belum tahu pastinya kan. Gak baik suuzon, sahutan Bu Mila di depan toko yang sedang memilih pisau dapur. Ya bukannya suudon gitulah Bu Mila. Lah kenyataannya gitu. Saya sampai bingung mau naruh duit di mana lagi. Pasti selalu berkurang. Siapa lagi kalau bukan ulah tuyulnya Bu RW, cecar Bu Ida dengan nada kesal. Bu Marni mendekat ke meja kasir menaruh sapu ijuk di sana. Langsung disambut begitu saja oleh Bu Ida. 30.000? Loh, biasanya kan 25.000 kan Bu Ida?
Jangan kayak tuyul dong. Kita tiap hari udah kehilangan beberapa lembar emas. Masa masih dicekik juga di sini? Sesal Bu Marni memonyongkan bibirnya. Biasanya kapan? Sampean aja beli sapu berbulan-bulan yang lalu, sekarang sudah beda harganya. Meski kesal, Bu Marni membuka dompet lalu menaruh uang pas dengan sedikit menggebrak. Bu Ida hanya nyengir sambil terus mengipas-ngipaskan kipas tangannya. Bu Marni keluar dari toko dengan perasaan dongkol, diikuti Bu Mila. Bu Mila, gak jadi beli? Tanya Bu Ida. Gak jadi, pisau saya di rumah masih bagus. Nanti biar diasah sama suami saya, jawabnya dengan nada tinggi. Terlihat Bu Ida menggerutu tak jelas melihat kedua tetangganya berlalu. Saat itu Pak RW yang rumahnya berada di depan toko Bu Ida terlihat membuka pintu pagar sembari melipat tangan ke belakang punggungnya. Setelah menutup pagar, kedua tangannya menyatu ke belakang, layaknya menggendong sesuatu. Dua ibu-ibu itu berjalan agak jauh di belakang Pak RW, mengamati pergerakannya yang sedikit mencurigakan. Bu Mila, lihat tuh Pak RW. Kata bapakku dulu kalau ada orang yang berjalan sambil melipat tangannya di belakang, itu tandanya lagi gendong tuyul, bisik Bu Marni sambil terus berjalan. Aku juga mikir gitu, Bu. Jangan-jangan, saut Bu Mila mengernyutkan kening. Mereka beradu pandang. Coba kita ejek dari sini. Katanya kalau kita olok-olok di belakang, tuyulnya bisa merajuk. Bu Mila mengangguk. Ia mempercepat langkah, mendekatkan jarak dengan Pak RW. Tepat berselang 1 meter, Bu Mila pasang muka jelek sambil menjulur-julurkan lidah seakan mengejek. Bu Marni terkikik. Ia ikut mendekat, memiringkan bibirnya ke samping sambil melotot. Seketika Pak RW berbalik, membuat dua ibu itu terdiam mematung. Apa? Ia melotot geram. Terlihat sekali muka kesal di wajahnya. Tenggorokan Bu Mila bergerak tertahan di sana. Refleks Bu Marni menyeret tangannya menjauh berbelok arah. Ketika dirasa sudah jauh dan aman, keduanya baru bisa bernafas lega. Gak salah lagi kayaknya, Bu. Tapi jangan ceroboh dulu. Kita harus benar-benar tahu kebenarannya untuk dijadikan bukti, kata Bu Mila menggebu. Iya, Bu. Jangan sampai kita salah orang, biar gak jadi fitnah. Kita juga gak mau sembarangan nuduh orang. Keduanya lalu berpisah di pertigaan gang karena rumah mereka beda arah. Sesampainya di rumah, kedua ibu itu bercerita kepada suaminya masing-masing. Geram sudah pasti menyelimuti. Dengan susah payah mereka bekerja, tetapi seenaknya saja diambil paksa tuyul sialan itu. Nanti saya coba konfirmasi ke warga yang lain, biar kita cari jalan keluarnya, usul suami Bu Marni diikuti angkutan mantap istrinya. Malam ini kembali Bang Mamat dapat tugas jaga. Ia sudah diberitahu oleh suami Bu Marni untuk mengawasi rumah Pak RW, untuk memastikan tuyul itu keluar dari rumahnya atau tidak. Karena baterai senternya habis, ia mampir ke toko Pak Asim untuk membeli. Pak, baterainya 2 ya, kata Bang Mamat. Iya Mat, lagi tugas ya? Kalau saya besok, saut Pak Asim sambil mengambil baterai dari kotak kardusnya. Kamu yang fokus kalau jaga ya Mat. Hanya kamu harapan warga, karena cuma kamu yang bisa melihat tuyul itu, tambahnya sembari memberikan baterai pada Mamat. Dari dalam toko terlihat Bu Ida mendekat ke arah Pak Asim dengan membawa selendang yang disampirkan di lehernya. Kancing daster bagian atasnya pun terbuka beberapa. Bang Mama tertegun memandangnya seperti habis menggendong dan menyusui bayi saja. Namun ia berpikir mereka kan tak punya anak kecil. Untuk apa Bu Ida bawa selendang? Cucunya pun ada di kota seberang.
Ia terdiam heran, bahkan berkali-kali Pak Hasim memanggilnya tapi hanya diam memandang Bu Ida. Mat, kok malah melamun sih? Mama tersadar lalu menggeleng. Iya Pak, maaf. Saya lagi heran saja lihat Bu Ida. Ngapain istri Bapak pakai selendang gitu? Apa cucunya lagi di sini? Tanya Bang Mamat, membuat Bu Ida buru-buru menutup kancing daster dan melemparkan selendang. Mat, itu habis senam sama latihan tari di dalam, cari kesibukan, lumayan kan, dapat bonus langsing pula. Hehe, jawab Bu Ida nyeleneh. Bang Mamat seketika menatap tubuhnya dari atas ke bawah. Aneh sekali, tubuh pendek dan kempal seperti itu dikata langsing dari mana coba? Ia mendesah, menyungging, lalu mengeluarkan uang dari kantong celana untuk membayar baterai, kemudian berpamitan. Ya teman-teman, mungkin kalian penasaran dengan kelanjutan cerita ini, karena saya yakin cerita ini akan membuat kalian terkejut dan tidak bisa menduga-duga siapa pelakunya. Karena ini durasinya cukup panjang, jadi mungkin sebaiknya saya lanjutkan ke part berikutnya ya. Jadi ini terbagi menjadi 2 part. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Gimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Teruntuk penulis Mbak Leli Roshida, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.